Momen hangat terlihat ketika perayaan HUT Partai Gerindra di Sentul Bogor Sabtu kemarin, di mana hadiah keris emas diberikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan bahkan di hadapan ribuan kadernya dengan lantang Presiden Prabowo ini juga mengatakan bahwa kemenangannya kemarin berkat Koalisi Indonesia Maju dan juga Joko Widodo. Lantas apa makna puja-puji dan ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Presiden Prabowo? Lalu apa makna dari hadiah Krismas yang diberikan oleh Prabowo kepada Joko Widodo? Kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Vena Kintan. Dan saya Maria Segaf. Kami pun juga akan menyoroti bagaimana kemudian maraknya aksi penjambretan pemirsa terakhir terjadi di kawasan Tangerang Selatan dan juga Bandung, Jawa Barat. Sudah tak takut lagi bahkan dilakukan terang-terangan di siang hari dan juga kemudian di lokasi yang ramai. Bahkan mereka juga tak tega menghabisi nyawa korbannya. Ada apa sebenarnya? Kami akan membahasnya dan juga memperbarui informasi untuk Anda. Dan berikut Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi viral di media sosial pemirsa. Sebuah mobil berplat tulisan "Tak Senonoh". Pengemudi mengaku hanya untuk kebutuhan konten. Video yang viral di media sosial memperlihatkan sebuah mobil putih berplat palsu bertulisan "Tak Senonoh" melintas di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kota Malang. Plat nomor tersebut mengundang perhatian dan juga ramai di media sosial hingga akhirnya Satuan Lalu Lintas Polresta Malang berhasil mengamankan pemilik mobil yang ternyata adalah seorang mahasiswi di Kota Malang, Jawa Timur. Polisi ini kemudian memberikan sanksi atas pelanggaran memalsukan plat nomor terhadap pengendara. Dan pengendara pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang bersangkutan juga sudah kita lakukan penilangan. Pelanggarannya adalah tidak menggunakan nopol asli, itu sangat jelas pelanggarannya, sehingga harus kita lakukan penelusuran dan segera kita lakukan tindakan tegas. Pemirsa, sementara itu hasil penyelidikan Traffic Accident License atau TEA dari tim gabungan Polda Jabar dan juga Polresta Kota Bogor, Jawa Barat ini kemudian menyatakan bahwa kelalaian dari sopir truk atas kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, Jawa Barat, di mana tim gabungan Ditlantas Polda Jabar dan Polresta Kota Bogor, Jawa Barat ini membeberkan hasil penyelidikan mereka. Dari pemeriksaan rem cek berkala, kondisi truk dipastikan sudah usang dan tak laik jalan. Bagian sistem rem mendadak pun juga tak berfungsi disebabkan truk memakai komponen trobol bekas serta blok kopling yang rusak sehingga persneling rusak dan terkunci pada saat posisi netral. Beban muatan truk juga over kapasitas ternyata, di mana jumlahnya mencapai 24 ton dari daya angkut yang hanya 12 ton. Selain pelanggaran tak laik jalan, laju truk melebihi 100 km per jam dari batas kecepatan maksimal yang hanya 80 km per jam. Sementara jejak rekaman CCTV di sejumlah titik tol Bocimi membuktikan bahwa pengemudi berkendara zigzag dan ugal-ugalan sebelum terjadi kecelakaan beruntun yang kemudian menewaskan 8 orang. Supir mengemudikan kendaraan di sekitar 90 sampai 100 km per jam sebelum terjadinya kecelakaan. Sedangkan di lokasi jalur itu kecepatan yang diperkenankan yaitu 80 km per jam. Selain itu, dari perilaku mengemudi yang terlihat di beberapa titik CCTV bahwa pengemudi mengemudikan kendaraan zigzag di beberapa lajur di jalan tol, bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, kecepatan kendaraan truk tersebut di angka 100 km per jam. Kemudian yang berikutnya, kita laksanakan pemeriksaan ram cek kendaraan, di mana ditemukan bahwa dalam pengangkutan kendaraan ternyata kendaraan tersebut overload sekitar 12 ton. Harusnya kendaraan itu mengangkut
sekitar 12 ton, namun kendaraan tersebut mengangkut sekitar 24 ton kendaraan berdasarkan hasil penghitungan di lapangan. Pemirsa, warga Kecamatan Megaluh, Jombang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad korban mutilasi di saluran irigasi lahan persawahan. Kondisi jenazah yang sudah membusuk ini membuat pihak kepolisian kesulitan untuk mengungkap identitas korban. Ditreskrim Polres Jombang masih berupaya memastikan identitas korban mutilasi yang ditemukan di sebuah saluran irigasi areal pertanian di Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jasad korban kini berada di RSUD Jombang dan tengah dilakukan otopsi. Polisi mengungkapkan kesulitan untuk mengidentifikasi jenazah karena kondisi korban yang sudah membusuk sehingga sidik jari korban tak dapat terekam. Petugas pun telah menyebar foto ciri-ciri fisik korban melalui media sosial dan mengimbau kepada warga yang mengenal korban untuk segera melapor ke kantor kepolisian terdekat. Sebelumnya, Rabu siang pekan lalu, warga Jombang digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria tanpa kepala di sebuah saluran irigasi lahan persawahan. Keesokan harinya, Kamis sore, warga menemukan potongan kepala di lokasi berbeda di tepi Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Jombang. Lokasi penemuan potongan kepala berjarak sekitar 5 km dari penemuan jasad korban. Ya, informasi lainnya, pemirsa, polisi telah menangkap 2 pemuda yang melakukan aksi premanisme terhadap para guru TK di Perubahan Permata, Pamulang, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Terungkap pula para pelaku ini juga kerap memalak pedagang sekitar dengan menggunakan senjata tajam. Pasca viralnya aksi premanisme yang dilakukan oleh 2 pemuda terhadap para guru taman kanak-kanak yang terjadi di Perumahan Permata Pamulang, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, polisi bergerak cepat menangkap para pelaku. 2 pelaku premanisme yang diketahui merupakan anggota ormas ini rupanya juga kerap meminta jatah uang kepada para pedagang sekitar. Emang dia si pelaku ini sering minta jatah, Bang, ke sering malak-malakin di sini. Gitu-gitu ya, dia banyak lah. Kalau Abang sendiri dikena palak juga di sini? Berapa? Ya kadang 15. Kadang minjem 100.000. Nggak dipalikin. Iya. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik Reskrim Polsek Cisauk, pelaku mengaku telah memalak para guru yang sedang melatih anak murid bermain drum band dengan uang sebesar Rp20.000. Menurut Kapolsek Cisauk, guru tersebut menolak memberikan uang sehingga memicu para pelaku melakukan perbuatan anarkis dengan menggunakan senjata tajam. Berdasarkan petunjuk-petunjuk yang kami dapatkan di TKP, kurang dari 24 jam, kami tim gabungan berhasil mengamankan 2 orang pelaku dengan inisial S dan inisial N. Selanjutnya, untuk saat ini terhadap 2 orang pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan serangkaian pemeriksaan di Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Selanjutnya, untuk kedua tersangka saat ini kita lakukan penahanan. Kini, kedua pelaku sudah dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk pendalaman penyelidikan. Dari Kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Sekjen PDIP yang merupakan tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan, Hasto Kristianto. Sementara, pemirsa, Pengadilan Tinggi Jakarta memberatkan vonis Harvey Boyce menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi Tibah di PT Tibah. Pengadilan Tinggi Jakarta dalam sidang vonis banding hari Kamis memperberat hukuman terdakwa Harvey Boyce menjadi 20 tahun penjara. Harvey juga harus memberikan uang pengganti Rp420 miliar dan denda Rp1 miliar. Dalam putusan sidang tingkat pertama, Harvey hanya divonis 6,5 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Boyce dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp420 miliar dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1
maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Di hari yang sama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan Hasto Kristianto. Hakim menilai penggabungan dua sprindik tidak memenuhi syarat. Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi pada A2 dikabulkan, maka terhadap eksepsi termohon yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum. Menimbang oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi. Sehingga dengan demikian, hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Penyidik Kejaksaan Agung hari Jumat melimpahkan berkas perkara kasus korupsi importasi gula dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Thomas Lembong sempat kesal karena tak diberi kesempatan memberikan keterangan di hadapan media. Saya ini prosesnya agak lama ya, dan makin lama nih Pak, makin lama. Terus. Jadi rasanya prosesnya agak lama ya. Sprindik terbitnya Oktober 2023. Katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Kalau udah itu tidak masuk dalam pokok perkara Pak. Jadi ini kan tidak dalam pokok perkara Pak. Iya. Ini proses, ya kan. Jadi kemudian saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya. Tersangka Tom Lembong kemudian ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama dengan Komisi 3 DPR RI di Jakarta Jumat kemarin menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan berimbas kepada tenaga honorer. Sri Mulyani memastikan tidak akan ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Selain meluruskan soal isu PHK, Sri Mulyani juga menyampaikan kebijakan efisiensi anggaran juga tidak akan berimbas pada uang kuliah tunggal atau UKT hingga beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada para elit partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk loyal kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemimpin kita, Bapak Prabowo menginginkan satu, kita harus bersatu dalam hati. Kita setia, loyal penuh kepada pemimpin kita. Jangan ada yang mendua hati. Satu hati untuk pemimpin kita, untuk pemerintahan yang beliau pimpin. Yang kedua, prioritas yang beliau pilih, agenda yang akan dijalankan 5 tahun ke depan, insya Allah 10 tahun ke depan. Karena sudah gamblang, kita semua seperti berlayar dalam satu perahu, visi kita harus sama. Prioritas yang kita jalankan juga harus sama. Agendanya juga harus sama. Baik pembangunan sektoral yang dipimpin oleh para menteri dan jajaran pemerintahan maupun pembangunan regional yang dipimpin oleh para gubernur, bupati, dan wali kota. Marilah kita semua untuk beliau pemimpin kita do our best. Mari berbuat yang terbaik. Semuanya permasalahan akan selalu ada. Tantangan akan selalu ada. Begitu.
Tapi percayalah Bapak Prabowo, percayalah saudara semua, setiap permasalahan insya Allah akan ada solusinya. Oleh karena itu kita harus menjadi bagian dari solusi, jangan menjadi bagian dari masalah. Selamat melanjutkan tugas Bapak Prabowo. Gunakan kami semua, tugasi kami semua, libatkan kami semua. Insya Allah seberat apapun permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita, oleh pemerintah kita, oleh presiden kita, 5 tahun ke depan Indonesia akan lebih baik dari sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat bertugas. Presiden RI ke-7 Joko Widodo berniat membuat sebuah partai baru, yaitu Partai Super TBK. Jokowi menyebut partainya sedang tahap pematangan. Saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi hanya tertawa ketika disinggung rencananya membuat partai politik baru. Jokowi sempat mengatakan bahwa Partai Super TBK bentukannya itu masih dalam tahap pematangan dan belum tentu terrealisasi. Partai Super TBK, Pak, itu maksudnya gimana, Pak? Partai Super TBK. Itu kan bikin banyak orang berpikir. Ya, masih dalam pematangan, ya. Artinya memang akan direalisasikan ya, Pak, ya? Masih dalam pematangan, masih dihitung, masih dikalkulasi, belum tentu juga. Tapi berarti sudah ada niat ya, Pak, untuk membentuk partai itu ya? Masih dalam pematangan, masih dihitung, masih dikalkulasi, belum tentu juga direalisasikan. Beralih informasi lain, pemirsa, seorang ibu meninggal dunia setelah jatuh dari motor usai mengalami penjambretan di Jalan Baru Gaserua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Yang Anda saksikan ini adalah video CCTV di Jalan Raya Baru Gaserua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang memperlihatkan korban tadi kami lingkari yang merupakan korban penjambretan hingga kemudian akhirnya meninggal dunia karena terjatuh dari motor. Pelaku yang gagal melakukan aksinya langsung kabur meninggalkan korban yang sudah terkapar di pinggir jalan. Kepolisian Polsek Ciputat Timur langsung ke lokasi setelah mengetahui peristiwa tersebut. Bahkan petugas langsung melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi. Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan hadiah keris berwarna emas kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat Sabtu kemarin. Ayah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka itu menerima hadiah tersebut dengan hangat. Momen hangat itu pun mencuri perhatian para peserta HUT ke-17 Gerindra. Sebelum memberikan hadiah keris, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Jokowi dengan lantang di hadapan ribuan kadernya dan tamu undangan. Prabowo menyebut kemenangan dirinya di Pilpres 2024 tak lepas dari dukungan Koalisi Indonesia Maju dan Jokowi. Prabowo pun meminta kader untuk bertepuk tangan lebih keras sebagai ucapan terima kasih kepada Jokowi. Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kembali kepada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa sekarang benar kita diberi kepercayaan oleh rakyat bersama kawan-kawan kita dari Koalisi Indonesia Maju. Dan saya katakan di sini bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya.
Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Prabowo turut mengapresiasi peran Jokowi dalam membantu transisi pemerintahan. Salah satu bentuk bantuan Jokowi adalah bentuk Badan Gizi Nasional di kepemimpinannya. Prabowo menilai hal tersebut membuat program unggulan makan bergizi gratis bisa berjalan lebih cepat. Lantas, apa makna dari pidato Prabowo yang sampaikan pujian dan terima kasih di perayaan HUT Partai Gerindra? Lalu, apa makna dari Prabowo yang memberi hadiah keris kepada Jokowi? Ya, momen hangat yang kita saksikan ketika perayaan HUT Partai Gerindra ada hadiah keris emas yang diberikan oleh Ketum Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain itu juga dengan lantang di hadapan ribuan kadernya, Presiden Prabowo ini juga mengatakan bahwa kemenangannya kemarin berkat kontribusi dan juga dukungan dari Koalisi Indonesia Maju dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo. Lantas apa sebetulnya makna pidato puja-puji dan ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Presiden Prabowo serta hadiah keris emas yang diberikan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Pemirsa, saya akan perkenalkan di studio TV One ini sudah hadir Mas Nyarwi Ahmad selaku pengamat politik. Assalamualaikum, selamat malam Mas Nyarwi. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Oke. Selain Mas Nyarwi juga kita sudah terhubung bersama dengan Prof. Kacung Marijan selaku pengamat politik. Prof. Kacung, Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya. Oke, sebetulnya kita juga masih menunggu ya kehadiran dari narasumber lain. Ini ada Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria. Tapi mungkin kita awali terlebih dahulu. Beliau juga nih, Ahmad Riza Patria juga sebagai Ketua DPD dari Partai Gerindra. Sambil kita tunggu ya Mas Nyarwi, kita buka dulu ke Mas Nyarwi mungkin ya. Mas Nyarwi, ini ada keris emas yang diberikan oleh Presiden Prabowo untuk Presiden ke-7 Joko Widodo. Apa sebetulnya makna pemberian hadiah keris yang diberikan oleh Pak Prabowo? Ya, pertama saya bukan, harus disclaimer ya, saya bukan ahli keris dulu ya. Nanti dikira saya ahli keris gitu ya. Tapi sebagai orang Jawa gitu ya, ya mengerti lah kira-kira. Orang seringkali membawa keris, pusaka gitu ya, kemudian disimpan, dihadiahkan, itu hal yang biasa gitu. Nah kemudian kita spesifik Pak Prabowo ya, saya lihat Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi itu kan sering ya, entah menerima atau memberi gitu ya. Dulu masih ingat kalau Pak Jokowi itu kan pernah menerima keris ya waktu kandidasinya dulu. Tetapi ini saya kira Pak Prabowo ini menarik sebenarnya karena setengah Minahasa gitu ya, setengah Jawa juga, ada Jawanya juga. Tetapi juga menganut atau memahami tradisi Jawa juga ya, khususnya termasuk keris gitu. Nah kalau kita simak saya kira itu simbolisasi yang pertama ya. Biasanya keris itu kan saling memberikan kepercayaan ya, pertemanan, persahabatan. Maksudnya gimana kira-kira? Biasanya kalau ini kan metafor ya, Vena ya. Yang pegang keris itu biasanya kan kalau nggak empu dia itu kesatria atau pendekar. Ya, pendekar. Nah dalam konteks ini saya lihat kan, kita lihat para pendekar politik sesungguhnya. Ya ini petarung-petarung politik. Kan kita lihat ya, Pak Jokowi pernah bertarung dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga pernah bertarung Pak Jokowi. Nah sekarang bersahabat tuh. Ya kan, kemarin kan didukung ya dalam Pilpres. Nah saya kira itu mengikatkan persahabatan mereka juga. Itu satu. Terlepas dari keris isinya apa ya, atau keris jenisnya apa. Nah yang kedua, di situ kan disebutkan kalau kita lihat dari berbagai informasi itu kerisnya Garuda Yaksa kan gitu. Garuda Yaksa. Ya, sekilas kalau kita dengar itu nggak ada dalam literatur keris kan. Keris-keris tradisional kan namanya nggak ada istilah Garuda Yaksa. Tapi kalau kita simak kan itu merujuk pada padepokannya Pak Prabowo. Ya, Hambalang yang dia sebut Garuda Yaksa itu sendiri. Dan beberapa tahun lalu ya, mungkin lebih dari hampir 18 tahun kali ya, ketika Pak Prabowo membangun padepokan Hambalang itu pernah ditanya juga oleh wartawan kan gitu. Kenapa di Gunung Hambalang gitu ya. Jadi ibarat
seorang kesatria gitu ya, pendekar gitu, kalau udah pensiun ya dari militer maksudnya, itu ya ada di bukit atau pegunungan gitu ya, membuat padepokan kira-kira gitu. Dan itu kan kemudian padepokan yang dimaksudkan adalah kemudian menjadi padepokan Gerindra yang kita lihat menjadi Garuda Yaksa. Dan belasan tahun kemudian kita simak para menteri ya kemudian sering ketemu di sana akhirnya di sini ya periode ini. Nah, saya kira Garuda Yaksa kalau kita simak secara literal itu juga mengindikasikan ada sifat tadi saya cek ya, itu ada sifat yang sifatnya baik, juga ada kemungkinan yang juga hal-hal yang negatif. Artinya begini, saya mau mengatakan begini ya Vena, keris ini kan simbol pusaka, keris juga simbol kuasa, keris juga simbol spiritual. Nah, saya kira juga ini bagian dari kalau kita simak ya persahabatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan Pak Jokowi di sini kan dalam konteks relasi kuasa sesungguhnya. Kita bicara soal Garuda Yaksa ini kan bicara simbolisasi Gerindra juga, ideologi Gerindra itu kan bicara republik juga. Simbol kalau kita lihat simbolnya Partai Gerindra itu kan simbol Garuda ya. Itu sudah lama kita pakai di lambang negara kita gitu ya. Nah, saya kira juga bicara soal bagaimana mengelola persahabatan untuk bicara bagi kemakmuran atau kemajuan bangsa. Nah, ini Mas saya Nyarwi, kira ditahan dulu ya, karena kita sudah kehadiran Ketua DPD dari Partai Gerindra, ada Pak Ahmad Riza Patria. Pak Riza, silakan. Nah, Selamat malam, Pak. Kita sudah mulai bahas keris, Pak. Mungkin langsung aja ya, kita konfirmasi ke Pak Riza. Pak Riza, apa sebetulnya makna Pak Prabowo memberikan keris kepada Presiden ke-7 Joko Widodo? Ya, yang pertama sebetulnya itu sudah menjadi menurut saya kebijakan, sikap pribadi yang baik dari beliau, yang selalu menghormati, menghargai beliau. Itu tercermin sejak dulu sebetulnya, sebelum jadi presiden, bahkan jauh sebelum jadi ketua umum partai. Beliau itu orang yang sangat menghormati para pendiri bangsa, para pejuang. Kalau di kantor Gerindra tuh, di sekitar Gerindra itu selalu terpampak dalam agenda-agenda kegiatan seperti kemarin tuh selalu dihadirkan, ditempel ya, foto-foto pahlawan-pahlawan bangsa. Itu bentuk penghormatan, penghargaan beliau, Pak Presiden, Pak Prabowo pada pejuang. Itu bentuk penghargaan. Kemudian beliau tidak hanya pada pahlawan yang mengajarkan kami generasi muda, generasi Partai Gerindra yang dihormati, tapi juga para orang tua. Beliau selalu mengingatkan, menitipkan pesan, kita yang muda hormati para pahlawan, para pejuang, orang tua, bahkan guru. Itu selalu beliau mengingatkan. Dan juga selain orang tua, guru, beliau juga selalu mengingatkan dan memberi contoh langsung menghormati para senior. Itu kelebihan beliau tuh. Lihat di banyak kesempatan beliau selalu mengunjungi para seniornya. Tidak hanya menghormati dalam sikap, dalam ucapan, tapi dia lakukan langsung bentuk penghormatan itu dengan cara mengunjungi. Umpamanya Pak Yusuf Kalla senior dibilang kunjungi, Gus Dur dulu, semualah para senior-senior, bahkan tentara-tentara senior tuh, pejuang jenderal-jenderal semua, para senior semua. Dan hanya di kelas elit, tapi juga orang-orang tua yang sederhana bersahaja juga beliau kunjungi. Itu bentuk penghargaan, penghormatan. Nah, kalau apa hubungannya dengan keris? Ya, itu bentuk penghormatan pada Pak Jokowi. Sebetulnya bukan cuma Pak Jokowi, sebelumnya pada Pak SBY hari sebelumnya, Presiden ke-6. Kemudian juga pada Pak Jokowi, kemudian para ketua umum di Kim juga diberikan keris, pedang. Itu bentuk penghormatan. Saya kira itu sekedar bentuk penghormatan beliau, penghargaan beliau, apresiasi, rasa terima kasih, rasa syukur. Ini juga teladan bagi kita, bagi generasi muda. Saya kira penting meneladani beliau ini. Bahkan mohon maaf ya, tidak hanya tadi pahlawan, pejuang, senior, anak-anak muda juga diapresiasi sama beliau. Jadi semua, bahkan ya mohon maaf kalau kita di politik itu ada istilah lawan politik gitu. Itu juga dihormati, dikunjungi, didatangi, dirangkul. Itu luar biasa. Dan yang luar biasa kemarin statement beliau itu yang saya kira penting bagi kita, khususnya para pengamat, para politik, kita generasi muda. Dia ingin menghilangkan istilah lawan politik. Tidak ada lawan politik. Semua ini sekalipun beda pilihan, semua dirangkul. Semua tidak hanya dirangkul,
semua adalah punya tujuan yang sama, tujuan yang baik agar Indonesia maju, sejahtera, adil, makmur, semua dia sampaikan, semua yang berbeda pilihan itu tujuannya sama. Jadi kita sama-sama. Sehingga setelah berkompetisi, apakah pilpres, pileg, pilkada, ya sudah kembali rukun bersama-sama, gotong royong membangun bangsa. Itu yang beliau harapkan, yang beliau ingin. Saya kira ini betul. Jadi hari ini ke depan saya ingin mengajak yang seperti sampaikan Pak Prabowo, jangan lagi ada istilah lawan politik. Semua mitra politik, mitra kerja, semua teman, semua sahabat, semua saudara dalam berpolitik untuk kepentingan bangsa dan negara. Semua mitra, dan ini bentuk penghargaan dan juga apresiasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah pihak, termasuk juga dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Kalau termasuk Pak SBY kan? Termasuk Pak SBY dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Mas Nyarwi, ini melihat sebagai makna kesatria begitu. Mungkin Prof. Kacung ada perspektif lain, Prof. Apa sebetulnya menurut Prof. Kacung makna pemberian keris emas yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Joko Widodo? Tapi ditahan nanti ya Prof ya, kita jawab usai jeda. Apa kabar? Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini, kami akan tampilkan terlebih dahulu untuk Anda pemirsa grafis yang menayangkan mengenai sejarah dan juga tradisi dari keris. Kata keris ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang merupakan gabungan dari kata mulungker, pemirsa. Blungker, berkeluk, dan ngiris atau menghiris. Nah, ini adalah fungsi ataupun definisi dari keris, di mana jenis keris yang digunakan seseorang dapat menunjukkan status sosial, jabatan, atau asal-usulnya. Nah, fungsi utama keris adalah sebagai senjata dalam peperangan dan juga pertahanan diri. Keris ini menjadi simbol kekuasaan dan kedaulatan, menjadi milik para raja dan bangsawan sebagai lambang status dan legitimasi. Nah, berikutnya adalah makna-makna keris, pemirsa, di mana kejantanan adalah makna pertama, keyakinan akan kekuatan magis dan keberuntungan. Keris dengan aspek spiritual, bilah dan sarungnya melambangkan kesatuan manusia dan Tuhannya. Seni pamor pada bilah keris dengan motif dan corakannya yang unik, ini sebagai simbol doa dan juga harapan. Ini adalah makna-makna dari keris, di mana keris juga dianggap sebagai identitas budaya. Keris merupakan benda pusaka yang diwariskan secara turun-temurun, menyimpan nilai sejarah, keluarga, dan leluhur. Simbol status dari keris, jenis keris yang digunakan seseorang ini dapat menunjukkan status sosial, jabatan, atau asal-usulnya. Nah, keris juga disebut sebagai simbol persatuan, pemirsa, di mana keris yang tersebar di berbagai daerah Nusantara menjadi simbol persatuan budaya Indonesia. Oke, kalau begitu saya mau menuju ke Prof. Kacung. Prof. Kacung mungkin menjawab pertanyaan saya tadi. Mungkin adakah perspektif berbeda begitu dari Prof. Kacung mengenai makna pemberian keris emas yang diberikan Presiden Prabowo kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Serta sebetulnya keris apa, Prof, yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Pak Jokowi? Pertama, Pak Prabowo ini agak unik. Pertama, beliau adalah produk cross culture, karena orang tuanya dan ibunya itu dari dua culture yang berbeda. Kemudian waktu muda beliau juga lama di luar negeri, tetapi beliau berupaya untuk tidak tercerabut dari akar kulturalnya, terutama Jawa. Nah, beliau kayaknya banyak belajar dari kakeknya yang memang seorang bangsawan dari Jawa. Ya kan, itu walaupun beliau tidak terlalu fasih bahasa Jawa, tapi berupaya untuk memahami Jawa. Nah, karena itu menurut saya pemberian keris ya sebagai hadiah kepada Pak Jokowi ini bukan tanpa makna. Tadi secara harfiah apa itu keris sudah disebutkan. Nah, keris punya makna magis ya di Jawa. Tetapi satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah di dalam keris itu ada pisaunya dan ada warangkannya. Di situ melambangkan ada kesatuan antara material spiritual, antara kosmos, makrokosmos dan mikrokosmos.
Jadi di sini sebetulnya ada upaya untuk memberikan dan menyatakan kepada publik bahwa antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah suatu kesatuan, tidak dipisahkan. Apalagi dalam beberapa minggu terakhir seolah-olah ada kesan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu terpisahkan. Nah, ini merupakan simbol ditujukan kepada publik, kami nggak berpisah, kami bersatu, spiritual material antara Warangka dan kerisnya sendiri. Itu suatu hal yang tidak dipisahkan. Di samping tadi, di dalamnya juga ada makna tentang kekuasaan, tentang kesatuan, tentang kebijakan. Jadi pemberian keris kepada Pak Jokowi ini tidak hanya sekedar hadiah, tetapi punya makna bahwa keduanya adalah tokoh besar, tokoh kekuasaan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, itu yang mungkin ingin disimbolkan hadiah keris dari Pak Prabowo ke Pak Jokowi ini. Nah, tentang keris apa saja, itu saya jujur aja nggak tahu persis. Tadi disebut itu misalnya apakah berkelok apa tidak, misalnya apakah berbentuk lurus dan tidak, ya. Itu keris model Jawa atau tidak, karena di Indonesia kan macam-macam ya, mulai dari Sumatera sampai Papua di sana ada banyak keris ya. Nah, di Jawa sendiri memang keris tidak bermakna semata-mata sebagai perdamaian, karena sejarah kerajaan Jawa ya Tunggul Ametung itu ada Ken Arok dan lain-lain itu justru membunuh lawan-lawan dengan keris juga. Tetapi untuk ini bukan berarti kemudian Pak Prabowo memberi makna, oh ini ada suatu, kalau macam-macam ya saya sikat, bukan begitu. Tapi saya lihat di sini maknanya adalah adanya friendship antara dua tokoh besar, ya, antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, antara spiritual dan material, keterpaduan antara berbagai kelompok di Indonesia. Oke, menarik ya kalau kita tangkap begitu yang dikatakan oleh Prof. Kacung bahwa ini juga bisa diartikan sebagai makna persatuan tak terpisahkan begitu. Apakah ini artinya Mas Nyarwi membantah begitu adanya isu keretakan antara Presiden Prabowo dan juga Pak Jokowi? Ya, kalau bantahan itu disampaikan ya menurut saya, Vena, nggak hanya lewat simbolisasi pemberian keris. Di acara Gerindra kemarin kita melihat paling nggak ada dua event yang menonjol. Yang pertama di pidato Pak Prabowo sendiri itu kan dinyatakan tidak ada itu keretakan kan gitu. Akrab sekali ya satu ya, sama bahkan lain. Dipertegas transisi yang paling smooth itu yang terjadi gitu ya. Masa dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu jelas disampaikan ya waktu pidato Pak Prabowo. Yang kedua, sambutan dan penjelasan dari Pak Jokowi juga mempertegas itu kan gitu. Jadi kalau keretakan tidak hanya saya kira ya kita baca tidak adanya keretakan itu pada peristiwa itu sudah kita lihat di dua peristiwa itu. Nah, soal keris tadi saya kira justru lebih kepada ya ini agak tafsir lain melengkapi apa yang disampaikan Prof. Kacung ya. Keris itu kan ada dimensi power tapi dalam arti spiritualitas gitu ya. Nah, dengan Garuda Yaksa kalau saya coba terjemahkan itu kan sebenarnya bicara soal bagaimana mengelola kuasa Indonesia ini itu ya, itu dalam satu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini kan estafet dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo juga sebagai pendekar dalam tanda petik di politik Nusantara, sebagai negarawan lah kalau bahasa sekarang, kalau zaman dulu kan pendekar ya, seperti itu. Nah, itu juga punya konsep kepemimpinan yang saya kira tidak jauh-jauh amat dengan apa yang selama ini dijalankan Pak Jokowi, meskipun punya prinsip yang ada keunikan tersendiri, pasti ada seorang pemimpin itu. Nah, di situ justru saya lihat Pak Prabowo berusaha gitu ya menjalin keeratan ya dalam relasi tidak hanya personal tetapi juga sebagai sosok negarawan gitu ya dengan Pak Jokowi sebagai seniornya kalau bahasanya Mas Riza tadi ya, sebagai orang yang sudah pernah memimpin sebelumnya dan bahkan mengapresiasi aspek capaian prestasi dari kepemimpinannya. Bahkan dipertegas dalam pidato-pidato sebelumnya kan Pak Prabowo bilang kalau pemimpin semua juga pasti punya kelemahan, tapi ngapain lihat kelemahan kan gitu. Justru yang kita apresiasi kontribusinya kan gitu kira-kira. Sehingga ini yang saya lihat ini simbolisasi ya yang ditunjukkan dan biasanya itu
ada tadi Prof. Kacung kan menyebutkan aspek makrokosmos, mikrokosmos ya. Memang dalam beberapa yang pernah saya simak ya, teman-teman yang suka sejarah dan budaya, itu seringkali kan juga memang ada semacam kris itu ada fungsinya. Salah satunya adalah apa istilahnya mengelola energi dan kuasa. Dan ini kan harus dipegang leadership ini dengan cara yang tepat, dan itu juga dijalankan oleh orang-orang yang memang punya kualifikasi, ya, terseleksi oleh alam. Alam dalam artian di sini termasuk alam elektoral kita kan gitu. Jadi dan Pak Jokowi juga teruji kan dalam proses pemilu berkali-kali kan gitu. Nah Pak Prabowo juga teruji ya, pernah gagal tapi juga kemudian menang kan gitu. Nah ini saya kira bagian dari proses simbolisasi kuasa yang dimana dua sahabat ini bertemu, dan kemudian saya kira pemberian keris ini menunjukkan koneksi sekaligus persahabatan dan juga kontinuitas. Jadi ini hanya simbolisasi saja, dan kalau kita lihat ini nggak hanya sekali Pak Prabowo memberikan pada elit, cuma ini yang paling menonjol. Kalau kita simak kan banyak ya, tadi disebutkan sebelumnya ke Pak SBY juga, sebelumnya juga ke ada Presiden Turki juga, tapi bentuknya mungkin keris Bali atau apa itu hadiah ya. Tapi juga beberapa tokoh-tokoh yang lain waktu Pak Prabowo Menhan, kalau kita simak kan juga memberikan berupa apa kayak semacam hadiah atau apa keris itu. Dan keris itu kalau kita lihat kan kepercayaan juga, ada unsur kepercayaan. Misalnya gini, kalau kita punya sesuatu, barang ini berharga bagi kita berikan kepada teman kita, dia kan pasti akan merawatnya. Karena barang ini kan dianggap ya ada energi, ada spiritualitasnya dan seterusnya. Nah ini yang saya kira saling menjaga, saling merawat kepercayaan yang diberikan, itu simbolisasi tersendiri juga itu, Vena. Itu kira-kira. Oke, simbolisasi saling menghargai begitu, saling bersahabat satu sama lain, ini diberikan dalam bentuk hadiah keris emas oleh Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Tapi tidak hanya hadiah, mereka juga saling puja-puji begitu dalam perayaan HUT Partai Gerindra. Mas Riza, mungkin bisa dielaborasi begitu berkaitan dengan pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada Koalisi Indonesia Maju, termasuk kepada Presiden ke-7 RI. Ya itulah karakter dan sifat baik beliau ya. Beliau sering menyampaikan di banyak kesempatan, 1000 kawan tidak cukup, 1 musuh terlalu banyak. Itu kan ucapan. Tapi implementasi, realisasinya diwujudkan betul, begitu loh. Terhadap tadi yang berbeda pendapat, saya tidak ingin menggunakan kata lawan politik lagi. Karena itulah ajaran beliau. Mitra politik, teman politik yang berbeda pilihan, beliau mengajak merangkul bersama-sama. Bahkan beliau berpikir ya kalau memang harus semua partai politik di koalisi pun nggak ada masalah, gitu loh. Jadi jangan seolah harus ada koalisi oposisi. Yang penting sekarang bukan oposisi atau koalisi. Yang penting semua anak bangsa ini, elemen bangsa, komen, partai politik, ormas semua saja, bahkan setiap individu rakyat bersama-sama membangun bangsa, itu yang beliau harapkan. Karena begitu besarnya bangsa ini, begitu kompleksnya masalah kita, luas dan sebagainya, ayo harus sama-sama. Beliau menyadari beliau sendiri tidak cukup. 1, 2 partai, 3 partai tidak cukup. Bahkan semua partai tidak cukup menyelesaikan masalah bangsa. Harus seluruh elemen bangsa. Nah itu dia ingin buktikan, ingin wujudkan. Dengan cara ayo gotong royong. Dengan cara menghargai, menghormati, mengajak. Jangankan yang berkontribusi langsung, yang tidak langsung, bahkan yang berbeda pun dia ajak. Itulah esensi yang kita pahami. Jadi kalau kita lihat pidato-pidato beliau disampaikan berkali-kali, implementasinya dia wujudkan. Saya ingin menyampaikan ya betapa dia ingin Indonesia ini sejajar dengan bangsa lain. Waktu beliau kecil sekolah kan sejak 4 tahun udah di luar negeri. Karena waktu itu Pak Mitro kan orang tuanya di luar negeri, dia di luar negeri. Dia pernah cerita, saya ingat waktu kenal awal beliau bercerita bahwa beliau sedih, miris, kecewa, kesal gitu dalam hati, dilecehkan lah oleh teman-temannya bahwa orang Indonesia tuh yang itu ya, yang jauh di sana, yang tinggalnya itu di atas pohon, kira-kira begitulah gitu kan. Dihinakan betul gitu bangsa Indonesia. Oh beliau tuh hatinya tuh berkecamuk lah, ingin buktikan. Beliau tidak marah, tidak membalas, tapi dia ingin buktikan bahwa suatu saat Indonesia harus hebat, tidak kalah dengan bangsamu. Kira-kira begitulah. Dia ingin wujudkan, dan mimpi itu dia ingat terus. Dia ingin wujudkan bahwa Indonesia menjadi bangsa yang besar, akan sejajar. Kemarin di pidato kemarin dia bilang itu Emirates Dubai bisa hebat, Airlines ya. Qatar negara kecil bisa.
Qatar, Doha, ya kan? Begitu Airlines-nya. Kenapa Indonesia tidak bisa? Garuda, hari ini bolehlah. Garuda beliau sampaikan cuma berapa puluh pesawat. Dia ingin segera 100 pesawat, 200-300 pesawat. Menjelajah tidak hanya Nusantara, tapi dunia. Itu komitmen beliau. Dulu waktu menjadi Danjen Kopassus, beliau ingin Kopassus itu menjadi pasukan elit terbaik. Dan terwujud menjadi pasukan elit terbaik di dunia Kopassus. Kita bangga. Waktu itu dia masuk di Kopassus, dia ingin bisa sampai ke Mount Everest, Himalaya, gunung tertinggi di dunia. Dia hadirkan itu pelatih terbaik dari asing. Bisakah? Kata orang asing nggak akan bisa, Pak. Ini perlu latihan 2 tahun baru siap naik ke puncak gunung Mount Everest. Tidak sembarangan. Beliau harus bisa. Beliau minta 6 bulan, siapkan, harus bisa. Jadi beliau selalu ingin mencapai yang terbaik bagi bangsa. Dia ingin buktikan pada dunia orang Indonesia itu bisa, tidak kalah. Dan selain itu dia juga ingin cepat. Jadi selain ingin yang terbaik, tidak kalah dengan bangsa lain, dan beliau ingin cepat. Makanya ketika dibilang 2 tahun, dia minta 6 bulan selesaikan, wujudkan, buktikan. Ternyata berhasil beliau pimpin. Itu wujud, jadi beliau ini luar biasa. Jadi kita semua ini sebagai pembantunya, Menteri, Wamen, dan semua harus memahami. Tidak ada hari libur bagi beliau. Sejak di TNI hingga hari ini nggak ada Sabtu Minggu, leha-lehe, santai-santai, nggak ada. Semua waktu adalah pengabdian. Semua waktu adalah kerja keras. Semua waktu adalah sungguh-sungguh dimulai dari niat yang baik. Jadi saya kira kita bersyukur Pak Prabowo akhirnya mendapat kesempatan anugerah dari Allah setelah 4 kali kalah. Dulu 2004 konvensi Golkar kalah. 2009 Mega Pro kalah. 14, 19 tidak pantang. Kita generasi muda saya ingin mengajak belajar seperti Prabowo, jangan pernah kalah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa, harus optimis, yakin harus sampai. Jadi beliau ingin mewujudkan Indonesia akan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa tujuan besar dari Presiden Prabowo Subianto ini dengan merangkul semua pihak agar punya tujuan yang bisa dicapai begitu ya. Tapi menarik ya, kita dulu waktu beliau pernah menyampaikan begini. Di zaman Belanda itu di kolam renang Cikini itu ditulis. Bahasa Belandanya saya lupa. Dia sebut itu bahasa Belandanya, artinya begini. Pribumi dan anjing tidak boleh masuk. Hina betul kita. Beliau tuh sering, dia merasa hina betul kita sebagai subangsa. Dijajah, dilecehkan oleh bangsa lain. Maka dia ingin membuktikan. Gitu. Hari ini beliau ingin mengumpulkan dana dengan efisiensi, ingin investasi, tidak ingin mengemis-ngemis dengan bangsa lain. Jadi komitmennya sungguh-sungguh. Maka efisiensi yang dilakukan sekarang agar tidak lagi ada studi banding yang keluar negeri yang berlebihan, acara-acara seremoni, itu efisiensi dimaksudkan uangnya digunakan untuk kepentingan rakyat, kepentingan produktivitas. Tidak ada pemotongan gaji, tidak ada, operasional tidak ada. Ya. Yang ada pemotongan itu adalah kegiatan-kegiatan pekerjaan proyek yang mubazir, proyek yang tidak perlu, justru dialihkan ke proyek-proyek yang produktif gitu. Baik, menarik ya kita membahas begitu, mendengar cerita dari Pak Riza mengenai visi dan juga tujuan besar dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi yang juga menarik kemarin dalam pidato Presiden Prabowo ini juga sempat menyinggung ya, transisi pemerintahan kemarin berjalan dengan mulus dan juga lancar, tentunya berkat Pak Jokowi. Mungkin Prof. Kacung bisa jawab usai jeda, kami kembali saat lagi untuk Anda. Saya di sini karena dukungan banyak pihak. Dan saya harus katakan bahwa alih kekuasaan, transisi dari Presiden ke-7 ke Presiden ke-8, saya kira suatu transisi yang salah satu transisi yang paling mulus. Karena itu, saya mau katakan, kita berada di jalan yang benar. Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun, beliau sudah membantu. Memperlancar kegiatan kita. Sehingga hasil 100 hari sebenarnya bukan 100 hari. Mungkin ya 200 hari lah.
Sebelum serah terima, beliau sudah manggil saya terus. Bahkan jabatan-jabatan tertentu beliau minta pandangan dari saya. Ini saya ceritakan karena saya ingin rakyat tahu sebenarnya. Transisi pemerintahan berjalan sangat mulus, Prof. Kacung. Ini bisa direspon. Pak Prabowo dalam pidatonya juga menyinggung begitu ya, bahwa Pak Jokowi sudah terlibat sebelum dirinya dilantik sampai dengan memberikan hasil 100 hari kinerja dari Pak Prabowo yang memuaskan. Seperti apa respon Anda? Seperti kita lihat, bahkan waktu kampanye pun tagline besarnya kan keberlangsungan, keberlanjutan. Nah, itu menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Walaupun mungkin ada perubahan-perubahan. Nah, kita lihat juga transisi juga demikian. Sejak awal Pak Jokowi juga ngajak Pak Prabowo berserta Menteri Keuangan untuk berbicara tentang anggaran 2025. Walaupun waktu itu masih urusan Pak Jokowi. Kemudian orang-orang Pak Jokowi, menteri-menteri Pak Jokowi juga sebagai juga masih berlanjut menjadi menteri di Pak Prabowo. Nah, sehingga ya betul bahwa transisi itu memang relatif mulus. Tetapi saya kira di tengah jalan juga ada adaptasi. Salah satu adaptasi yang menantang adalah soal anggaran. Anggaran sudah diusulkan oleh Pak Jokowi pada Agustus 2024, ya. Kemudian disetujui oleh DPR juga. Tapi belakangan kan ada adaptasi, ada revisi yang disebut efisiensi atau realokasi anggaran yang mungkin dianggap kurang pas menjadi anggaran yang lebih pas. Ini tantangan yang besar. Jadi memang mulus, tetapi saya kira yang agak menantang minggu-minggu ini adalah soal transisi dalam anggaran. Itu saya kira kementerian dan DPR setelah dan terus berbicara mengenai ini. Nah, ya mudah-mudahan saja itu juga akan berjalan secara mulus, sehingga kenapa? Karena anggaran itu juga berkonsekuensi pada keberlanjutan beberapa proyek yang sebelumnya juga telah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Nah, saya kira ada beberapa poin saya kira di sini. Saya lihat misalnya Pak dalam hal mengatasi kekurangan anggaran di pemerintahan Pak Jokowi kan banyak melakukan utang luar negeri cukup besar. Nah, saya kira di Pak Jokowi ini memang anggaran dimungkinkan masih negatif dimungkinkan, tetapi saya lihat ada usaha untuk memanfaatkan resource yang ada, termasuk memanfaatkan anggaran yang tadinya mungkin kurang pas menjadi lebih pas, sehingga ada efisiensi dan ada realokasi anggaran. Jadi saya lihat transisi memang cukup penting dan bagus, tetapi yang challenging menurut saya adalah transisi dalam konteks anggaran. Oke, transisi pemerintahan berjalan mulus, tapi masih ada adaptasi, ada tantangan-tantangan. Salah satunya adalah tantangan anggaran. Itu dari Prof. Kacung. Pak Riza, direspon silakan. Iya, memang kalau bicara tantangan anggaran ya, Pak Prabowo sering menyampaikan Indonesia ini negara yang kaya. Pertanyaannya kenapa masih miskin? Kenapa masih masih berkembang negara, tidak jadi negara maju? Itu tantangan inilah yang diambil oleh beliau untuk dapat merubah menjadi negara yang maju, yang adil, yang makmur, yang sejahtera. Sekarang 100 hari dia wujudkan. Dia tidak ingin rakyat menderita, rakyat susah. Harga gabah dinaikkan supaya rakyat susah-susah panen nggak laku. Kita sering lihat kan telur dibuang karena kecewa, cabai dibuang karena kecewa petani. Beliau tidak ingin petani itu menderita susah. Makanya sekarang pertanian digenjot, swasembada pangan digenjot, semua ini digenjot. Anggaran juga efisiensi untuk apa? Untuk tadi membuka lapangan pekerjaan, untuk yang meningkatkan produktivitas ya, untuk memastikan swasembada pangan, ketahanan pangan. Kemudian lagi anggaran ini diinvestasikan untuk mega-mega proyek hilirisasi yang dapat meningkatkan produktivitas yang hubungan dengan meningkatkan lapangan pekerjaan.
meningkatkan pendapatan, mengurangi import, mengurangi ketergantungan. Dan sisi lain dia ingin kita ini proud, bangga, Indonesia bisa begitu loh. Makanya mau dibikin nanti tidak hanya smelter, tapi juga refinery dan sebagainya. Jadi proyek-proyek mega proyek yang selama ini ada di negara-negara maju harus hadir ada di Indonesia. Dan dia meyakini bahwa putra-putri terbaik bangsa Indonesia itu bisa. Ya, mimpi ini bisa diwujudkan. Dan beliau ingin diwujudkan dalam waktu dekat. Nah, makanya swasembada pangan yang tadinya 2009 dimajukan terus 2028, 2027 dan seterusnya. Beliau ingin semuanya cepat ya. Ya memang tidak seperti Nabi Musa, beliau punya tongkat simsalabim ya. Nah, makanya jangan cuma protes, kritik ya kan. Nah, tapi kan kerja. Tadi saya bilang beliau itu orang yang ingin cepat, tapi ingin cepat tidak hanya omon-omon, tapi diwujudkan dalam kerja-kerja nyata. Salah satunya tadi saya bilang tidak ada libur. Kita nih yang menjadi pembantu-pembantu beliau ini udah ngerti, nggak ada hari libur, udah ngerti standby lah ya. Nah, standby. Nah, kadang-kadang teman-teman tuh di partai, kalau beliau keluar negeri, nah, banyak yang seneng juga tuh. Aduh, kita bisa istirahat sebentar, kira-kira begitu. Karena kita nih beliau harus siap, 24 jam siap gitu. Jadi nggak ada, nah kita menteri-menteri nih, wamen-wamen semua pembantu beliau harus paham. Nah, harus cepat gitu. Jadi dia ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Untuk rakyat Indonesia, Mas Nyarwi. Ya, saya kira gini, tadi kalau kita lihat ya transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu Pak Prabowo ngapresiasi karena disiapkan dan itu memperpendek ya masa transisi, sehingga tadi apa yang disampaikan Mas Ariza gitu ya, Pak Prabowo bisa punya momen untuk bekerja lebih cepat ya, mengakselerasi agenda-agenda maupun apa yang disampaikan dalam kampanye. Tetapi memang tadi kalau kita dengarkan ya, disampaikan juga Prof. Kacung, memang ada constraint ya. Salah satunya misalnya warisan-warisan Pak Jokowi terkait hutang. Dan Pak Prabowo saya kira mengambil langkah yang ya menurut saya sudah tepat ya dengan cara efisiensi gitu ya. Kenapa? Karena kan kita simak ya, tentu ini punya dua hal dimensi, Vina ya. Yang pertama itu mentradisikan ya, mengelola birokrasi secara efektif gitu ya, dengan tata kelola yang lebih maksimal gitu. Dan yang kedua ini saya kira juga model kepemimpinan Pak Prabowo saya kira juga ingin mentradisikan hal yang baru ya, bekerja sesuai dengan target, bekerja sesuai dengan hal yang lebih efisien, presisi gitu ya. Tapi memang ya kemudian tantangannya tadi itu hal-hal yang mungkin dihadapi masyarakat dalam keseharian ya, yang itu saya kira harus diantisipasi ya di lapangan, Mas Riza ya. Kemarin-kemarin kan tiba-tiba ada gas langka yang seperti itulah, kira-kira hal seperti itu yang saya kira juga seringkali bisa memunculkan banyak kritik ya, termasuk harapan masyarakat misalnya ekonomi segera bergerak, tumbuh dan seterusnya. Ini saya kira juga butuh kebersamaan elit, butuh concern bersama dari para elit-elit. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo dengan misalnya mengumpulkan para Kim Plus gitu ya, untuk fokus pada target-target kinerja, kemudian juga yang pidato yang kita dengar di Hambalang waktu ulang tahun Gerindra ke-17, itu saya kira juga bagian dari mempertegas ya upaya Pak Prabowo untuk memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya, mengelola arah capaian yang ingin diwujudkan jangka pendek maupun jangka panjang dalam perintahannya. Oke, tentu masih banyak harapan-harapan dan keinginan dari masyarakat untuk kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan ke depannya semakin lebih baik lagi. Terima kasih Mas Nyarwi, terima kasih Pak Riza Patria, terima kasih Prof. Kacung atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Saya jeda Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda menghadirkan informasi seorang ibu meninggal dunia setelah jatuh dari motor usai mengalami penjambretan dari motor. Pemirsa, kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebanyak 239 kepala daerah terpilih akan mengikuti pelantikan. Hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa pemeriksaan hari ini ditujukan untuk para kepala daerah terpilih dari Pulau Sumatera dan Jawa. Jelang pelantikan 20 Februari mendatang, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menjalani pemeriksaan kesehatan yang digelar di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Hari ini pemeriksaan kesehatan dibagi menjadi 3 sesi, pagi, siang, dan sore, yang diikuti 239 Kepala Daerah terpilih yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Di antaranya Hovifah Emil, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bobi Nasution, Gubernur terpilih Sumatera Utara, Rano Karno, Wakil Gubernur terpilih Jakarta,
Gubernur dan Wagub terpilih Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yazin, Gubernur terpilih Jawa Barat Deddy Mulyadi, hingga Muhammad Farhan, Wali Kota terpilih Bandung. Gubernur terpilih Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengungkapkan, cek kesehatan yang dijalani berjalan lancar. Tak hanya itu, ia juga memastikan bahwa kondisi kesehatannya dan Emil dinyatakan normal. Alhamdulillah, kalau tadi terkonfirmasi katanya tes gula darah ya, sama kolesterol, sama tensi. Biasa sih, kita ini yang traveler, suka jalan. Kita harus jadi dokter bagi diri kita. Biasa kita bawa ya peralatan sederhana untuk cek kesehatan kita masing-masing ya. Pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih akan dilanjutkan besok Senin, yang diikuti 242 kepala daerah. Selain itu, para calon kepala daerah dan wakilnya diwajibkan mengikuti gladi kotor pelantikan pada tanggal 18 Februari dan gladi bersih 19 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lain untuk Anda pemirsa. 2 orang buruh bangunan yang sedang melakukan penggalian pondasi tembok tertimbun longsor di Desa Sodong, Kabupaten Pandeglang, Banten. 1 orang buruh pun dinyatakan meninggal dunia. Diketahui 4 buruh bangunan sebelumnya sedang melakukan penggalian pondasi tembok penahan tanah di Desa Sodong, Kabupaten Pandeglang, Banten. Namun dalam hitungan menit tiba-tiba tanah longsor dan langsung menimbun 2 buruh, yaitu bernama Tisna dan juga Muslim. Kedua korban telah berhasil dievakuasi, namun 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Pemirsa, viral terekam kamera CCTV seorang wanita di Jalan Soba, Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat jadi korban penjamretan. Yang Anda saksikan ini adalah video rekaman CCTV saat seorang perempuan pelamar kerja menjadi korban penjamretan yang dilakukan oleh 2 orang pelaku pria pengendara sepeda motor. Dalam rekaman CCTV seperti yang Anda saksikan di layar kaca, jelas korban berusaha melawan pelaku yang berusaha merampas tas milik korban. Hingga akhirnya kemudian korban tersungkur terkena senjata tajam pelaku. Kejadian ini merupakan kejadian yang kesekian kalinya dikarenakan daerah tersebut memang tergolong sepi. Hingga saat ini pemirsa, kasus penjamretan tersebut sedang ditangani oleh Kepolisian Sektor Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Dan pemirsa, malam hari ini Timnas U20 sudah menghadapi juara bertahan Uzbekistan dalam laga keduanya di Piala Asia U20 2025. Anak asuh dari Indra Syafri tak boleh lagi menelan kekalahan untuk membuka peluang melaju ke babak berikutnya. Telah bergabung bersama kami pemirsa, sudah ada Bang Effendi Ghazali, pencinta sepak bola, langsung menyaksikan di sana. Selamat malam Bang Ege, waktu Indonesia. Selamat malam Maria Segar, selamat malam para pemirsa. Luar biasa Bang Ege. Halo. Kalau kita lihat Bang Ege, bagaimana berjalannya pertandingan saat ini dan juga supporter timnas seperti apa di sana? Ya, tadi saya sudah coba kirim beberapa gambar. Supporter timnas ini cukup banyak ya, sekitar mungkin ada 300 orang, walaupun supporter
Uzbekistan jauh lebih banyak lagi dan Anda bisa dengar suaranya dari sebelah sana. Pada saat ini posisi kita ketinggalan 2-1. Tadi kita berhasil menyamakan kedudukan dengan gol dari Jens Reven ya pada menit ke-23. Tetapi sebetulnya kita tidak kalah sama sekali di lapangan tengah dan hanya tinggal menunggu kesempatan untuk juga secara jeli memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Begitu Maria. Oke, baik, kalau bisa dilihat untuk saat ini bagaimana kemudian nanti kemungkinan pertahanan dari timnas agar tidak dibobol oleh Uzbekistan, Bang Ege? Ya, sebetulnya tadi kita yakin sekali ya gol yang terjadi oleh Uzbekistan tadi oleh Urin Boev itu gol khas Uzbekistan betul ya, dari sebuah tendangan melengkung dari sudut kanan pertahanan Indonesia. Tapi kita lihat sekarang Doni naik ke depan, kita juga mampu melakukan tekanan-tekanan di depan gawang Uzbekistan. Jadi sebetulnya peluang tetap ada. Tadi kita berharap 1-1 dan kemudian kita bisa leading 2-1. Tapi secara umum kemungkinan yang ada itu semua masih sangat terbuka karena ini baru pertama kali gawang Uzbekistan juga dibobol oleh tim lawan, dalam hal ini Indonesia oleh Jens Reven. Jadi menjawab Maria Segap tadi, seluruh peluang masih tetap ada. Oke, seluruh peluang masih tetap ada. Kita berharap nanti kemudian Indonesia bisa unggul dari Uzbekistan. Tapi kalau Anda melihat tadi permainan dari masing-masing Garuda Muda kita, timnas kita, mentalnya seperti apa Bang melawan Uzbekistan kali ini di Cina? Mental bertandingnya sangat baik ya, mental bertanding sangat baik ya. Dirubah komposisi permainan kita, formulanya menjadi 3-4-3 oleh Indra Safri dengan menurunkan beberapa pemain muda ya seperti Seva, kemudian Devandra juga ya. Di depan Marcel malah bermain sangat gemilang ya tadi, melakukan terobosan-terobosan ke dalam kotak penalti. Jadi menurut saya ini kesempatannya masih sama, mental sama sekali tidak terganggu, cuma memang di 15 menit babak pertama, di 15 menit babak kedua ini kita kecolongan 1 gol dari sebelah kanan pertahanan kita ya, sebuah umpan pendek tadi yang tidak dapat diantisipasi, tapi waktu masih panjang. Saya tadi berbicara dengan pelatih kita, Coach Indra Safri dan juga Coach Kurniawan, mereka semua yakin dan kalau Anda lihat memang ini para supporter Uzbekistan masih berteriak terus. Tapi sebentar lagi akan kami imbangi. Mantap Bang Ege. Itu dia harapan kita, memang Bang Ege paling tidak bisa bersama dengan para supporter timnas yang berada di sana ya. Iya. Iya. Bang Ege, skor saat ini masih 2-1 Bang? Masih 2-1 dan kita sedang menekan nih dari setengah lapangan. Jadi jangan dipikir kita, nah ini ada umpan lambung ke arah pertahanan kanan dari Uzbekistan, jadi artinya kita tidak terlalu dapat diintercept lagi oleh pemain kita. Jadi tidak ada sama sekali perasaan merendah diri di depan Uzbekistan yang juara ini. Jadi sekali lagi baik penonton sama banyaknya dan pemain kita juga memainkan bola-bola dari kaki ke kaki yang sangat baik. Doni misalnya yang kemarin sebagai back sekarang bisa naik ke depan dan memimpin teman-temannya untuk melakukan serangan-serangan dari sudut kiri pertahanan Uzbekistan. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Ege. Tolong berikan semangat yang luar biasa pada timnas kami langsung dari lapangan Bang Ege. Kita tetap berharap karena ini pertarungan hidup dan mati Maria. Itu dia. Salam buat semua pemirsa. Semua yang ada di stadion masih yakin bahwa kita bisa melakukan sesuatu dari stadion ini. Pasti, sampaikan salam kami untuk Garuda Muda di sana, Bang Ege. Terima kasih banyak. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. 2 pria pelaku berasan terhadap guru taman kanak-kanak yang terjadi di perumahan Permata Pamulang, Tangerang Selatan, Banten berhasil ditangkap polisi. Kedua pelaku ini ditangkap di lokasi berbeda, di mana keduanya kini sudah meringkuk di Polres Tangerang Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil keterangan penyelidikan, pelaku membalak kepada guru yang sedang melatih anak murid yang sedang main drum band dan juga meminta uang sebesar Rp20.000. Aksi pelaku ini tentu meresahkan warga dan juga pedagang. Informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa memang pelaku ini juga kemudian sempat memintai uang kepada para pedagang sehingga aksi ini bukan yang pertama kali terjadi. Namun kini para pelaku telah diamankan oleh polisi.
Para pelaku ini juga kemudian melakukan tindakan anarkis, bahkan juga menggunakan senjata tajam. Bawa. Sementara itu pemirsa, seorang ibu meninggal dunia setelah jatuh dari motor usai mengalami penjamretan di Jalan Barugas Surwa Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Jelas dari rekaman CCTV Anda saksikan di layar kaca pemirsa, ini tepat berada di Jalan Raya Barugas Surwa Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Terlihat bahwa korban penjamretan ini kemudian hingga akhirnya meninggal dunia karena terjatuh dari motornya. Pelaku yang gagal melakukan aksinya langsung kabur meninggalkan lokasi. Dan korban pun nampak terkapar di pinggir jalan dan langsung ditinggalkan oleh pelaku, di mana kepolisian Polsek Ciputat Timur langsung menuju ke lokasi setelah mengetahui peristiwa tersebut. Bahkan petugas pun langsung melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi. Pemirsa, hasil penyelidikan Traffic Accident License atau TA dari tim gabungan Polda Jabar dan Polresta Kota Bogor, Jawa Barat akhirnya menyatakan bahwa kelalaian sopir truk atas kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, Jawa Barat. Tim gabungan Ditlantas Polda Jabar dan Polresta Kota Bogor, Jawa Barat membeberkan hasil penyelidikan Traffic Accident License terhadap kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi. Dari pemeriksaan rem cek berkala, di mana kondisi truk dipastikan sudah usang bahkan tak layak jalan. Bagian sistem rem mendadak pun juga ternyata tak berfungsi disebabkan oleh truk yang memakai komponen tromol bekas serta blok kopling yang rusak sehingga persneling rusak dan terkunci pada posisi netral. Beban muatan truk ternyata juga over kapasitas pemirsa lantaran jumlahnya yang mencapai 2 kali lipat, di mana daya angkut hanya 12 ton tapi truk tersebut mengangkut total 24 ton. Selain pelanggaran tak layak jalan, laju truk juga ternyata melebihi dari 100 km per jam dari batas kecepatan maksimal yang hanya 80 km per jam. Sementara kalau kita lihat dari jejak rekaman CCTV di sejumlah titik tol Bocibi membuktikan bahwa pengemudi ternyata berkendara zigzag ugal-ugalan sebelum terjadi kecelakaan beruntun yang kemudian menewaskan 8 orang tersebut. Dan saat ini pemirsa kita telah terhubung dengan Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Bapak Suryanto Cahyono. Selamat malam Pak Suryanto. Selamat malam Mbak. Ya, Pak Suryanto, kita sudah dengarkan bagaimana konferensi pers yang digelar oleh polisi, bahkan fakta-fakta yang dibeberkan pun mengejutkan kita semua. Tak hanya kondisi fisik truk yang tak layak jalan, tapi kemudian pengemudi yang ugal-ugalan, membawa tonase atau kapasitas yang melebihi batas bahkan 2 kali lipat. Evaluasi dari KNKT seperti apa, Pak Suryanto? Ya, kita sedang mengevaluasi hasil yang kita dapatkan dari kendaraan. Kita dapat beberapa hal yang memang ada masalah teknis di kendaraan tersebut. Cuman kita belum bisa menyimpulkan apakah hal tersebut berkontribusi kepada secara langsung ataupun tidak langsung kepada kecelakaan tersebut. Terus kemudian kita juga sedang menganalisa CCTV dan data GPS mengenai kecepatan truk dan kenapa truk tadi kok berjalan agak zigzag segala macam. Itu kita sedang mengevaluasinya apakah karena ada hal yang lain, tapi di dalam investigasi kami sedang menunggu konfirmasi dengan beberapa data yang sedang kami dalami di lapangan.
Ya, kalau saat ini kemudian KNKT sedang melakukan evaluasi memperdalam beberapa data-data. Tapi kan kita sudah dapatkan informasi ya Pak yang cukup memprihatinkan dari rilis pihak kepolisian. Bahwa ternyata mungkin ini baru satu fakta yang kita temukan di lapangan karena terjadi kecelakaan di sana. Tapi nampaknya banyak juga terjadi truk-truk yang ternyata tak layak jalan. Apa kemudian respon dari KNKT Pak? Ya, dari beberapa kecelakaan yang ada, kita juga melihat bahwa masalah perawatan ini menjadi masalah penyebab yang cukup dominan di dalam masalah remblong. Jadi kita juga sudah memberikan rekomendasi untuk kendaraan itu diwajibkan melakukan overhaul sistem remnya minimum setiap 2 tahun atau 3 tahun sekali. Terus selain itu juga akan dilakukan care setiap 6 bulan. Jadi dengan perawatan yang baik, sebagus apapun truknya, sebagus apapun teknologinya, kalau tidak dilakukan perawatan juga akan menjadi masalah. Jadi yang kami lihat di sini memang ada kaitannya erat dengan masalah perawatan yang salah satu poin yang kita catat di dalam beberapa kecelakaan dan kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi ini. Baik, nanti mengenai kecelakaan ini terakhir Pak, singkat saja rekomendasi dari KNKT seperti apa? Jadi kami juga sedang mendalami masalah human factor Mbak, masalah jam kerja dan istirahat pengemudi. Apakah juga hal ini berkaitan dengan masalah bagaimana performa dari seseorang ketika mengemudi akan dipengaruhi oleh kualitas dari istirahatnya. Juga ada beberapa hal mengenai kondisi kesehatan dan fisik dan mental dari pengemudi, itu juga sangat berpengaruh kepada performa dari mengemudi seseorang. Baik, terima kasih banyak Pak Suryanto Cahyono atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, pertandingan sepak bola antara Persib Persija di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh antar supporter. Telah bergabung bersama kami ada kontributor kami, ada Kurnia Dwi Hapsari di sana. Nia, sebenarnya bagaimana awal terjadinya kericuhan di sana? Nia. Ya, selamat malam Maria Asegaf dan juga pemirsa. Pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang berlangsung tadi sore di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi berakhir dengan skor imbang 2-2, di mana usai pertandingan ini sempat terjadi kericuhan oknum supporter yang terjadi di area Stadion Patriot ini, dan memang diduga terjadi kesalahpahaman antara supporter ataupun oknum supporter ini, karena tadi kami melihat ada beberapa orang ini yang diteriaki bahwa diduga ia merupakan penyusup ataupun pendukung dari Viking sehingga diteriaki, dan juga ada yang beberapa digiring oleh supporter dari Persija Jakarta. Dan memang tadi kami juga melihat beberapa ataupun sejumlah orang ini mengalami luka ataupun babak belur dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Namun memang dari pihak kepolisian sendiri belum ada informasi resmi terkait adanya korban ataupun korban luka-luka usai pertandingan di Stadion Patriot Candrabaga ini. Sementara itu untuk pemain dari Persib Bandung sendiri saat keluar dari area Stadion Patriot Candrabaga ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian, di mana mereka ini menaiki kendaraan ataupun barakuda. Dan di mana kalau dengan saat ini kondisinya sudah kondusif, supporter sudah banyak yang meninggalkan area stadion, dan kami akan menginformasikan kembali apa sebenarnya penyebab terjadinya kericuhan ini dan berapa jumlah orang diamankan dalam kericuhan ini. Demikian, Ayah. Ya, kami akan tunggu nanti bagaimanakah hasil terbaru dari Anda, di mana pertandingan antara Persija dan juga Persib dia berakhir ricuh, di mana skor terakhir adalah seri 2-2. Terima kasih Kurnia Dwi Hapsari langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Maria Asegaf. Dan saya Vena Kintan pamit undur diri. Sesaat lagi pemirsa Anda dapat menyaksikan program Dialog Kebangsaan yang mengusung tema Anak Muda Satu Suara Kolaborasi. Saya Vena Kintan dan juga Maria Asegaf pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.